Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6. Hari ini kita akan belajar mengenai pelestarian hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat menjelaskan cara pelestarian hewan dan tumbuhan dengan benar. Nah, anak-anakku, perhatikan penjelasan teacher dari video ini ya, supaya nanti kalian bisa mengerjakan tugas yang teacher berikan. Oke, kita mulai, semangat! Indonesia memiliki sumber daya alam hayati yang sangat melimpah. Sekitar 30% dari hewan dan tumbuhan yang ada di bumi berada di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, banyak jenis hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Nah, anak-anak teacher, ada dua faktor yang menyebabkan makhluk hidup terancam punah. Antara lain disebabkan oleh faktor alam. Contohnya, yang pertama, sulit beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, memiliki tingkat perkembangbiakan yang lambat. Yang ketiga, terjadi bencana alam. Yang kedua, faktor manusia. Contohnya, penebangan dan pembakaran hutan. Yang kedua, perburuan liar. Yang ketiga, eksploitasi secara berlebihan. Yang keempat, pembuangan sampah ke alam. Hewan langka adalah berbagai jenis hewan yang keberadaannya sulit ditemui di alam bebas dan hanya hidup di suatu daerah tertentu. Berikut ini beberapa contoh hewan langka. Yang pertama, burung cendrawasih. Burung cendrawasih hanya ditemukan di Papua. Bulu burung cendrawasih sangat indah sehingga dijuluki burung surga. Yang kedua, badak becula satu. Badak becula satu hidup di ujung kulon Banten. Populasi badak becula satu semakin menurun karena perburuan liar. Yang berikutnya, orang hutan. Berkurangnya jumlah orang hutan disebabkan perburuan liar dan kerusakan habitat akibat pembukaan lahan hutan untuk pemukiman dan perkebunan. Yang keempat, komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia sehingga sering disebut kadal raksasa. Komodo hidup di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Menurunnya populasi disebabkan karena perburuan liar, perubahan lingkungan, dan berkurangnya sumber makanan. Yang kelima, harimau Sumatera. Harimau Sumatera merupakan jenis harimau terakhir yang masih di Indonesia. Harimau Sumatera diburu untuk dimanfaatkan bagian tubuhnya untuk dijadikan tas, sepatu, atau pakaian. Berikutnya, tumbuhan langka. Seperti halnya hewan, tumbuhan juga dapat menjadi langka dan punah apabila jumlahnya di alam bebas sangat sedikit. Berikut ini beberapa contoh tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama, Rafflesia arnoldi. Bunga Rafflesia arnoldi terdapat di hutan Sumatera dan sebagian Kalimantan. Bunga ini hidup parasit di tumbuhan menjalar. Kuncup bunga dapat dijadikan obat. Yang kedua, Amorphophallus titanium. Amorphophallus titanium merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar. Bunga ini dinamakan bunga bangkai. Tempat hidup alami yaitu di Sumatera. Nah, yang berikutnya, kantong semar. Tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogen. Hutan di Tangkuban Perahu, Jawa Barat merupakan salah satu habitatnya. Nah, tumbuhan langka berikutnya adalah cendana. Cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini digunakan sebagai rempah-rempah dan pengharum. Tanaman langka lainnya adalah Aquilaria. Aquilaria merupakan tumbuhan penghasil kayu gaharu. Gaharu memiliki kandungan kadar damar yang wangi sehingga dijuluki emas beraroma dari hutan. Tempat hidupnya di hutan pedalaman Kalimantan. Harga jual tanaman ini sangat mahal. Lalu, apa yang harus kita lakukan agar hewan dan tumbuhan langka tidak punah? Maka, perlu adanya
pelestarian terhadap hewan dan tumbuhan langka. Tujuannya yang pertama melindungi tumbuhan dan hewan dari kepunahan, melestarikan hewan dan tumbuhan langka, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Usaha-usaha yang dapat kita lakukan diantaranya tidak berburu hewan sembarangan, melindungi dan membudidayakan hewan-hewan langka, melakukan tebang pilih dan tidak menebang pohon sembarangan, dan penanaman kembali tanaman. Nah, anak-anak teacher, pelestarian hewan dan tumbuhan langka ini terbagi dua, yaitu yang pertama pelestarian in situ dan yang kedua pelestarian ex situ. Pelestarian in situ antara lain, pertama mendirikan cagar alam. Cagar alam adalah daerah yang kelestarian tumbuhan dan hewan yang terdapat di dalamnya dilindungi undang-undang dari bahaya kepunahan. Cagar alam yang terkenal di Indonesia antara lain Cagar Alam Pulau Dua di Jawa Barat, Cagar Alam Gunung Gede di Bogor, Cagar Alam Penunjang Pangandaran di Jawa Barat, dan Cagar Alam Raplesia di Bengkulu. Yang kedua, Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah cagar alam yang khusus digunakan untuk melindungi hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Contoh Suaka Marga Satwa yang ada di Indonesia adalah Suaka Marga Satwa Pulau Rambut di Teluk Jakarta, Suaka Marga Satwa di Baluran, Jawa Timur, kemudian Suaka Marga Satwa di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Berikutnya, pelestarian ex situ. Yang pertama, rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan terhadap hewan yang pernah ditangkap dari alam atau jenis hewan yang lahir bukan di habitat aslinya, misalnya di kandang piaraan. Yang kedua, penangkaran. Penangkaran dilakukan dengan perkembangbiakan buatan. Contohnya, penangkaran penyu, penangkaran orang hutan di Tanjung Puting, dan penangkaran buaya di Papua. Yang ketiga, budidaya tumbuhan. Budidaya tumbuhan dapat dilakukan di dalam kebun botani. Kebun botani merupakan tempat membudidayakan berbagai jenis tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis atau penting bagi ilmu pengetahuan. Nah, anak-anakku, demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Semoga apa yang teacher jelaskan dari video ini dapat kamu mengerti, ya nak. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye. God bless you all.